Episode 61. Pak Dayat melajukan mobil tersebut melintasi jalan raya yang ramai, membawa Shirley yang sedang termenung menuju suatu tempat yang ia yakini bisa membuat hati Shirley kembali merasa tenang. Shirley yang sedang termenung, tidak ingin ambil pusing kemana mobil yang ia tumpangi berjalan. Sekalipun mobil itu ingin nyungsep ke jurang, ia tetap tidak menghiraukannya. Karena sekarang, yang ada dalam hatinya hanyalah rasa sakit. Rasa sakit karena pengkhianatan juga karena diterlantarkan oleh orang tua satu-satunya yang ia punya, kesal, marah, dan kecewa. Tapi sayang, tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan menerima jalan takdir yang telah dituliskan untuknya. Setelah berjalan beberapa lama, mobil yang ia tumpangi pun berhenti, membuat Shirley tersadar dari lamunannya. Ia melihat sekeliling tempat di mana mobil itu terparkir. Shirley merasa tidak asing dengan tempat tersebut, lalu keluar sambil terus memperhatikan sekeliling. Shirley mengangkat sebelah alisnya. Ini adalah taman. Taman yang sama dengan taman beberapa tahun yang lalu. Taman yang pernah menjadi saksi bisu dari kebahagiaan antara dia dan sang mantan kekasih yang sebentar lagi akan menjadi adik ipar tirinya. Juga taman yang sama, ketika ia menyatukan sepasang kekasih yang kehilangan cincin tunangan mereka. Sekarang, ia yang terluka malah diantar kembali ke taman ini. Bukannya membuat tenang hati yang luka, malah semakin menambah rasa perih dan semakin melebar luka yang sudah ada. Perlahan, air mata tumpah dengan sangat deras ketika Shirley melihat lebih lama taman yang ada di hadapannya saat ini. Sungguh tidak bisa mencegah air mata itu untuk tumpah, walau ia sudah berusaha keras. Pak Dayat yang melihat hal itu merasa kaget sekaligus cemas. Niatnya untuk membuat hati Shirley senang, bukannya berhasil, tapi malah memperburuk keadaan. Nona Shirley, ada apa? Apa yang terjadi, Nona? Kenapa Nona menangis? Tanya Pak Dayat dengan perasaan sangat cemas. Shirley berusaha tersenyum sambil menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Sekuat tenaga ia paksakan hatinya untuk kuat dan tidak memikirkan masa lalu kelam yang menyiksa hati. Aku gak apa-apa Pak Sopir. Jangan cemas, aku baik-baik saja. Lalu kenapa Nona menangis? Apa yang salah sebenarnya? Apa Bapak salah membawa Nona ke tempat ini? Tidak, Pak Dayat tidak salah. Aku hanya teringat akan masa lalu saja. Sudah gak apa-apa. Aku sudah melupakannya. Oh ya, sekarang aku sudah mendingan. Sebaiknya kita langsung pulang saja, Pak Dayat. Aku takut Brian cemas jika berlama-lama berada di luar, ucap Shirley lagi sambil melihat sekeliling. Baiklah kalau gitu. Kita pulang sekarang saja, ucap Pak Dayat masih dengan nada cemas. Baru saja Shirley ingin memutar tubuh untuk meninggalkan taman tersebut, suara seseorang memanggil ke arahnya. Membuat Shirley harus membatalkan niat untuk pergi. Shirley menoleh ke arah asal suara. Di sana, ia melihat sepasang anak manusia yang sedang berdiri tegak sambil melihat ke arahnya. Pasangan itu terlihat seperti pasangan suami istri yang hidup dalam keluarga harmonis. Itu dapat Shirley lihat dari cara suaminya yang sedang memeluk mesra bahu istrinya yang sedang hamil. Saat melihat Shirley, pasangan itu sama-sama tersenyum. Shirley terpaksa ikut tersenyum ke arah mereka untuk membalas senyum yang mereka perlihatkan. Lalu, pasangan itu berjalan bergandengan mendekat ke arah Shirley yang masih terdiam di depannya. Apa kabar Mbak Shirley? Sudah lama tidak bertemu. Gak ngangka, kami bisa bertemu dengan Mbak di sini, hari ini, ucap pasangan laki-laki. Lia, gak ngangka bisa bertemu kamu di sini, Mbak. Kamu makin cantik aja, ucap pasangan perempuan pula, sambil menyentuh ramah bahu Shirley. Lia, aku juga gak ngangka bisa bertemu kalian, pasangan luar biasa, ucap Shirley sambil memperlihatkan senyum manisnya. Ih, yang pasangan luar biasa itu kamu loh Mbak. Oh ya, sampai lupa bertanya, gimana kabar Mas Dava? Pastinya, kalian sudah menikah bukan? Mendengar pertanyaan dari pasangan wanita tersebut, Shirley mendadak murung, menoleh ke arah Pak Dayat yang sedang berada di depan mobil beberapa meter darinya. Pak Dayat memahami apa yang Shirley rasakan, dengan cepat, ia berinisiatif mengajak Shirley pulang. Maaf Nona, Bapak lancang. Sepertinya, kita harus pulang sekarang.
Baiklah Pak Dayat, kita pulang sekarang. Mas Gio, Mbak Ana. Maaf, aku harus segera pulang. Soalnya, ada hal yang harus aku selesaikan lagi, kata Shirley beralasan pada pasangan tersebut. Oh, iya deh. Gak apa-apa. Oh ya, nanti mampir ke rumah ya Mbak Shirley, jika punya waktu luang. Insya Allah, Mbak Ana. Oh ya, sampai lupa buat nanya, udah berapa bulan ini? Tanya Shirley berbasa-basi. Baru jalan 5 bulan, Mbak. Maklum, kawinnya cepat, dapat rezekinya agak lama. Gio yang menjawab sambil mengelus perut istrinya dengan lembut. Shirley tersenyum dengan jawaban yang Gio berikan. Yang penting kan udah dapat, Mas Gio. Dan yang paling bersyukur lagi, kalian itu ditakdirkan bersama-sama Allah. Oh ya sudah kalau gitu, aku harus pulang sekarang. Kasihan Pak Dayat udah lama nunggu di mobil, ucap Shirley dengan cepat takut kata-katanya barusan dijawab dengan pertanyaan oleh pasangan tersebut. Iya, Mbak Shirley, jawab Ana sambil melihat suaminya. Karena Ana merasa ada yang mengganjal dari kata-kata yang Shirley ucapkan, tapi ia tidak berani bertanya. Shirley tersenyum sambil ingin beranjak. Tapi, langkahnya tertahan saat ponsel yang ia pegang tiba-tiba terjatuh karena lepas dari genggaman. Shirley membungkuk untuk mengambil ponsel tersebut. Saat itulah, kalung yang Brian berikan, keluar dari bajunya. Gio melihat dengan mata melebar saat kalung itu keluar dari baju Shirley. La tidak sempat melanjutkan kata-katanya saat Shirley langsung beranjak setelah mengambil ponsel tersebut. Aku duluan, Mbak Ana, Mas Gio. Shirley berucap sambil terus melanjutkan langkahnya. Pasangan itu hanya bisa tersenyum canggung dengan pikiran yang sama-sama mengganjal. Shirley tidak ingin memikirkan hal itu, ia langsung masuk ke dalam mobil dan segera meminta Pak Dayat untuk langsung menjalankan mobil agar segera meninggalkan tempat tersebut. Pak Dayat menuruti apa yang Shirley katakan. Mobil berjalan meninggalkan tempat tersebut dengan cepat. Sementara itu, kedua suami istri itu kembali saling tatap. Menurut kamu, ada yang aneh gak sih, Mas? Tanya Ana pada Gio. Apa kamu juga merasakan ada yang aneh? Gio bertanya kembali. Lia, Mas. Aku merasa ada yang aneh dengan Mbak Shirley, lah terlihat seperti orang yang sedang sedih. Kata-katanya itu Mas, bikin aku mikir yang gak-gak tentang hubungan Mbak Shirley dengan Mas Dava. Ana, apa kamu lihat kalung yang dia pakai? Bersambung.